Perkenalkan, nama saya Adang Ahmad Ramadhani dengan mata kuliah Pendekatan Sejarah Budaya, yang mana kali ini saya akan membahas tentang fakta budaya, di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah suatu budaya yang mana dulu pada zaman dahulu, pada masa dahulu itu masih ada, namun pada masa sekarang itu telah hilang atau telah punah. Yang kedua adalah fakta budaya atau suatu budaya yang mana budaya itu pada masa dahulu ada, namun pada masa sekarang itu telah berubah budayanya. Yang ketiga adalah suatu budaya yang mana pada masa dulu itu masih ada, namun hingga sampai sekarang budaya tersebut masih eksis atau masih ada, masih tetap terjaga. Yang pertama yaitu suatu budaya yang mana dahulu ada namun pada zaman sekarang telah punah atau telah hilang. Yang pertama yaitu contohnya seperti permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan kegiatan bermain yang sejak dahulu telah ada dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Permainan ini biasanya menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan, seperti kayu, batu, daun, dan lain-lainnya. Permainan tradisional ini tidak hanya digunakan sebagai hiburan untuk anak-anak, namun juga permainan tradisional ini mengandung nilai-nilai pendidikan sosial budaya. Permainan tradisional ini memiliki berbagai fungsi dan kegunaan bagi anak-anak yang memainkannya, seperti permainan tradisional ini memiliki kesederhanaan, di mana tiap-tiap bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk memainkan suatu permainan tersebut sangatlah sederhana dan dapat ditemukan di lingkungan sekitar, seperti kayu, batu, tanah, daun, dan lain-lainnya. Itu sosial. Permainan tradisional ini biasanya dimainkan secara berkelompok atau beberapa orang, sehingga anak-anak tersebut dapat melatih kerjasama dan interaksi mereka sama mereka. Yang ketiga yaitu pendidikan, yang mana permainan tradisional ini mengandung nilai-nilai pendidikan seperti sportivitas, kejujuran, dan kerjasama. Selanjutnya yaitu kreatif. Permainan tradisional ini juga melatih dan mendorong anak-anak untuk supaya berpikir kreatif dan mengembangkan imajinasinya secara luas atau secara mendalam, sehingga tiap-tiap permainan mereka selalu mengembangkan inovasi-inovasi, cara-cara terbaru bagi mereka untuk memainkan satu permainan tradisional tersebut. Adapun permainan tradisional ini dianggap punah karena tidak sanggup mengikuti perkembangan zaman dan teknologi hingga yang sekarang ini, yang mana dengan zaman yang pada tahun 2024 ini, tahun 2025 ini, yang mana teknologi makin canggih dan internet tersebar secara luas di berbagai dunia, dan tiap-tiap orang mungkin telah memiliki hasil teknologi yang dihasilkan oleh para ahli, yaitu handphone. Jadi anak-anak banyak beralih dari permainan tradisional ke permainan yang dari teknologi tersebut, yaitu handphone, yang mana dalam handphone ini terdapat berbagai permainan bagi untuk anak-anak tersebut, yang mana mereka menganggap permainan dari handphone itu lebih seru, lebih menarik daripada permainan tradisional. Hal ini menyebabkan anak-anak pada masa sekarang ini jarang atau mungkin sedikit yang keluar dari rumah
dibanding mereka yang bermain handphone di dalam rumah, mana seperti yang kita ketahui anak-anak banyak menghabiskan waktu mereka di dalam rumah untuk memainkan handphone dibandingkan pergi keluar, ketemu teman-teman, berkumpul dengan teman-teman, melakukan satu permainan tradisional. Adapun permainan tradisional tersebut itu seperti kelereng, badia bambu, congkak, benteng, enggrang, layang-layang, gasing, kucing-kucing, kucing-kucingan, itu sepak tekong, dan lain-lainnya. Banyak permainan-permainan tradisional dahulu itu yang lebih seru dimainkan bersama-sama dibandingkan memainkan HP secara sendiri, yang mana mungkin jika memainkan handphone tersebut secara terus-menerus mungkin akan mengakibatkan mereka bosan akan permainan tersebut. Selanjutnya yaitu suatu budaya yang mana pada zaman dahulu ada, namun untuk zaman sekarang terjadinya suatu perubahan dalam budaya tersebut. Untuk kali ini saya ambil contoh dalam pernikahan dalam adat Minangkabau, mana dalam pernikahan adat Minangkabau merupakan sebuah rangkaian upacara yang sakral yang mana maknanya lebih mendalam, karena pernikahan dalam Minangkabau ini lebih dari sekedar suatu perayaan antara hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana pernikahan yang di Minangkabau inilah membuat suatu ikatan yang menyatukan antara dua keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dan memperkuat jaringan sosial mereka dalam komunitas Minangkabau. Adapun tahapan dalam pernikahan adat Minangkabau yang pertama adalah marasek, yang mana tahap awal ini di mana pihak perempuan dan pihak lelaki berkumpul untuk membicarakan mengenai pernikahan antara dua anak mereka tersebut. Selanjutnya yaitu meminang, yang mana pada proses ini dilakukan secara resmi antara pihak laki-laki membawa hantaran berupa sirih dan pinang kepada keluarga perempuan sebagai menunjukkan bahwa pihak laki-laki ini serius untuk menikahi perempuan dari keluarga tersebut. Selanjutnya batimbang tando. Setelah lamaran dari pihak laki-laki diterima, maka kedua belah pihak saling memberikan tanda sebagai simbol kesepakatan. Setelah itu yaitu menghantar sirih, yang mana pada proses ini dari kedua belah pihak tersebut membawa sirih atau sebuah rokok, untuk yang mana sirih dan rokok ini diantarkan kepada keluarga besar mereka, bahkan keluarga jauh mereka, sebagai simbol persaudaraan untuk membahas persiapan pernikahan. Selanjutnya yaitu babako babaki, yang mana pada tahap ini terjadinya pertemuan keluarga besar untuk membahas persiapan pernikahan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selanjutnya pada tahap ini yaitu malam bainai. Malam bainai ini adalah malam sebelum terjadinya akad nikah, yang diadakan acara khusus untuk mempelai wanita yang dihadiri oleh keluarga para wanita dan sahabat wanita yang dekat, dimana pada malam ini pihak wanita menginai jari-jari mereka. Selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu menjemput mempelai. Proses ini adalah penjemputan mempelai pria di rumah ke mempelai wanita.
Selanjutnya itu akad nikah, yang mana proses akad nikah ini dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, karena Minangkabau ini adalah memiliki agama Islam dengan falsafah ada urusan di syarat urusan di kitabullah. Selanjutnya setelah proses akad nikah itu selesai, maka selanjutnya yaitu bersandang di pelaminan, yang mana kedua mempelai wanita duduk di pelaminan dan menerima ucapan selamat dari tamu-tamu undangan mereka. Dan pernikahan di Minangkabau ini dengan perkembangan zaman memang membawa perubahan yang banyak dari berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi pernikahan. Banyak tradisi pernikahan yang dulunya prosesnya sangat dari tahap ke tahap itu sangat rumit dan memiliki proses yang panjang dari awal sampai akhir ini. Dalam proses pernikahan itu kini pada zaman sekarang itu disederhanakan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tradisi pernikahan ini di Minangkabau disederhanakan adalah ada beberapa sebab, seperti perubahan gaya hidup masyarakat, yang mana masyarakat modern cenderung lebih menyukai gaya hidup yang praktis dan efisien. Selanjutnya, akibat perkembangan teknologi memungkinkan pasangan tersebut untuk merencanakan dan melaksanakan pernikahan mereka lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu perubahan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial juga terus berkembang, juga mempengaruhi cara masyarakat memandang pernikahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab penyederhanaan pernikahan ini yang sangat besar itu adalah keterbatasan anggaran. Banyak pasangan yang memiliki untuk menikah ini memiliki anggaran yang terbatas, karena semakin hari semakin pernikahan itu memiliki modal yang mahal. Jadi mereka harus memilih dan memilah tradisi mana yang ingin mereka pertahankan dalam proses pernikahan mereka. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu suatu budaya yang mana dari zaman dahulu hingga zaman sekarang masih eksis dan masih digunakan sampai sekarang. Dan untuk kali ini saya akan mengambil contoh yaitu khatam Al-Quran, yang mana terdapat di beberapa daerah dan bahkan di daerah saya yang mana melaksanakan khatam Al-Quran setiap tahunnya, itu setelah Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya khatam Al-Quran ini, banyak masyarakat dan anak-anak meningkatkan kesadarannya akan pentingnya Al-Quran dan mengembangkan pemahamannya tentang Al-Quran dan agama mereka, sehingga untuk itu banyak masyarakat yang mana anak-anaknya ingin dimasukkan ke tempat pengajian atau tempat ngaji, yang mana di situ akan mempelajari suatu agama, pemahaman tentang agama Islam, dan membacakan Al-Quran supaya anak-anak mereka tersebut lancar dalam membaca Al-Quran. Dan acara akhirnya itu khatam Al-Quran, yang mana khatam Al-Quran ini juga membangun kebersamaan dan solidaritas di komunitas di daerah tersebut, dan mana para masyarakat menghargai peran dari guru ngaji tersebut, sehingga dengan diadakannya khatam Al-Quran ini, masyarakat menunjukkan bahwasanya anak-anak mereka ini telah khatam Al-Quran, yaitu telah fasih dalam membaca Al-Quran dan telah memiliki irama-irama dalam pengajian mereka, yang mana itu membuat orang tua dari murid-murid yang ngaji tersebut merasa bangga. Dan dengan khatam Al-Quran ini banyak memotivasi dan semangat dari anak-anak yang belum ikut ngaji tersebut masuk ke dalam
ngaji, yang mana bahwasanya menganggap anak-anak yang lain pada khatam Quran, saya belum, jadi saya ingin masuk ngaji dan khatam Al-Quran supaya membanggakan orang tua dan memiliki banyak pemahaman tentang agama mereka ya. Dan khatam Al-Quran ini juga merupakan suatu tradisi dan budaya Islam yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya, yang mana terdapat di berbagai daerah. Dan untuk bagi para murid itu sendiri, khatam Al-Quran ini juga meningkatkan kesadaran diri mereka dan membangun komitmen terhadap agama bagi mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan terus kemampuan mereka setelah khatam Al-Quran ini menjadi yang lebih bagus dan lebih baik lagi ke depannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Dan sekianlah yang saya dapat sampaikan tentang materi tentang budaya, yang mana terdapat pertama tadi adalah suatu budaya yang mana dahulu ada namun sekarang telah punah atau telah hilang. Yang kedua adalah suatu budaya yang mana pada masa dahulu ada namun sekarang suatu budaya tersebut. Dan yang ketiga adalah di mana suatu budaya dari dulu hingga sekarang masih tetap eksis, yang mana dapat dijumpai di beberapa wilayah atau di beberapa daerah. Saya pamit undur diri. Kalau ada yang salah, kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.